Aku memasukkan potongan-potongan tubuh itu ke dalam panci. Lalu mengaduk campuran itu sampai potongannya larut menjadi bubur yang kental dan gelap. Hai semua, terima kasih banyak udah klik video ini. Perkenalkan, aku Prapti. Aku harap kalian suka dengan cerita yang akan aku bahas kali ini. Di channel paling kepo, apalagi kalau bukan Kopi Kepo. Apa kabar nih teman-teman? Ngomong-ngomong kalian udah pada mandi belum? Terus mandinya pakai sabun ya? Sabun mandi tuh biasanya jadi salah satu mood booster kita pagi-pagi ya teman-teman. Karena biasanya kan kalau aroma sabun mandi itu dipilih dari bunga segar atau buah-buahan. Tapi nih, apa jadinya saat sabun yang kita pakai terbuat dari daging dan lemak manusia? Kayaknya nggak mungkin deh, Prap, kalau sabun dibikin dari lemak manusia. Kamu ngarang ya? Nggak mungkin ah. Jangan salah. Kisah yang akan aku ceritakan kali ini seseram itu loh gengs, gak percaya? Yuk kita bahas. Dia adalah Leonarda Cianciulli. Leonarda lahir pada tanggal 18 April 1894 di kota Montella, Avellino, Italia. Leonarda adalah seorang anak yang lahir dari hasil pemerkosaan. Sang ibu, Emilia Dinolfi, dipaksa untuk menikahi pemerkosanya yang bernama Mariano Cianciulli. Leonarda dibesarkan di keluarga miskin. Pada awal abad ke-20, dia kehilangan ayahnya walaupun tak lama kemudian ibunya menikah lagi. Namun hal itu tidak membuat kondisi keuangannya meningkat. Leonarda kerap disiksa oleh ibunya. Bahkan, saking depresinya sampai membuatnya mencoba bunuh diri sebanyak 2 kali. Leonarda menikah dengan seorang pegawai kantor pencatatan yang bernama Rafael Pansardi. Dan suaminya ini berusia jauh lebih tua darinya. Ibunya sangat marah karena sang ibu telah menjodohkan Leonarda dengan pria kaya. Sejak saat itu, Leonarda merasa bahwa ibunya telah mengutuk pernikahannya. Meski gak masuk akal, dia merasa hidupnya penuh kesengsaraan dan rasa sakit. Sejak awal pernikahan, mereka telah mengalami masalah keuangan. Apalagi penghasilan Pansardi tidak seberapa. Pada tahun 1921, pasangan itu pindah ke kota Lauria, Provinsi Potenza, Italia Selatan. Leonarda sempat dihukum dan dipenjara karena penipuan pada tahun 1927. Setelah dibebaskan, pasangan itu pindah lagi ke kota Lacedonia, Provinsi Avellino. Namun sayang sekali, rumah mereka hancur saat terjadi gempa bumi Irpina pada tahun 1930. Di tahun yang sama, mereka kembali pindah dan kali ini ke kota Correggio. Di sana, Leonarda membuka sebuah toko kecil untuk mengais rezeki. Dari penampilan luarnya, sosok Leonarda ini adalah seorang wanita yang manis. Dia senang berteman dengan para tetangganya dan sering membuat kue yang lezat. Tapi, di balik topeng keramahannya, ada jiwa seorang pembunuh yang percaya pada kekuatan magis untuk mencari korban manusia. Dan 2 dari 3 korban Leonarda adalah tetangganya sendiri. Leonarda mengalami 17 kehamilan selama pernikahannya, namun hanya 4 orang anak yang berhasil hidup. Jadi, Leonarda mengalami 3 kali keguguran, sedangkan 10 anaknya yang lain meninggal saat masih kecil. Itu makanya dia sangat melindungi 4 anaknya yang masih tersisa, karena dia telah kehilangan 13 dari 17 anaknya.
Ketakutannya ini dimulai ketika semasa gadis, dia pernah menerima sebuah peringatan dari seorang peramal. Peramal tersebut mengatakan jika dirinya akan menikah dan memiliki anak, tetapi semua anaknya akan mati muda. Dan benar aja, beberapa tahun kemudian ramalan itu benar-benar terjadi. Dan lagi-lagi Leonarda kembali menemui seorang peramal untuk membaca garis tangannya. Kali ini sang peramal mengatakan, "Aku melihat penjara di tangan kananmu dan rumah sakit jiwa di tangan kirimu." Nah lo, apa gak ngeri dapat terawangan macam itu sis? Kalau aku sih ngeri banget ya. Oke, balik lagi. Leonarda terus meyakini jika hidupnya telah dikutuk oleh ibunya. Akibatnya Leonarda menjadi sangat percaya dengan tahayul. Pada tahun 1939, Giuseppe, anak kesayangan Leonarda, memberitahu bahwa ia akan bergabung dengan Angkatan Darat Italia. Dan saat itu, Leonarda tuh langsung berpikir jika itu sama aja dengan menuju kematian. Leonarda lantas berencana untuk melakukan suatu ritual yang dia yakini akan menjaga putranya tetap aman, dan ritual tersebut menumbalkan manusia. Mungkin kayak semacam pagar goib kali ya. Oke. Leonarda mulai memilih para kandidatnya dengan baik. Korban pertamanya jatuh pada seorang perawan tua tetangganya. Wanita malang itu bernama Faustina Setti. Waktu itu Setti mengunjungi Leonarda untuk berkonsultasi kepadanya. Oh iya, jadi Leonarda ini selain membuka toko, dia juga terkenal sebagai paranormal, side job mungkin ya. Leonarda memberitahu Setti tentang seorang pria yang mungkin cocok untuk Setti. Namun pria tersebut tinggal di kota lain, yaitu kota Pula, Kroasia. Leonarda meminta Setti untuk tidak memberitahu kepada siapapun tentang kabar itu. Leonarda juga membujuk Setti untuk menulis surat dan kartu pos yang ditujukan kepada kerabat dan temannya. Tujuannya tentu saja untuk mengelabui mereka, agar keluarga dan temannya mengira seolah-olah dia baik-baik saja dan sedang mengunjungi seorang pria di kota Pula. Untuk mempersiapkan keberangkatannya, Setti datang mengunjungi Leonarda untuk terakhir kalinya, mungkin semacam gladi bersih kali ya. Leonarda kemudian menyuguhkan Setti segelas anggur yang telah dicampur dengan obat bius. Wow. Saat Setti pingsan, Leonarda segera membunuhnya dengan kapak, kemudian menyeretnya ke lemari. Di sana dia memotong tubuh Setti menjadi 9 bagian, serta mengumpulkan darahnya di dalam baskom. Leonarda menggambarkan apa yang terjadi selanjutnya dalam sebuah pernyataan resmi. Bunyi pernyataannya kayak gini, geng. "Aku memasukkan potongan-potongan tubuh itu ke dalam panci, menambahkan 7 kilo soda api yang telah aku beli untuk membuat sabun, lalu mengaduk campuran itu sampai potongannya larut menjadi bubur yang kental dan gelap. Lalu aku tuangkan ke dalam beberapa ember dan kubuang ke dalam septic tank. Sedangkan darah yang ada di baskom, aku menunggunya sampai mengental, mengeringkannya di oven, menumbuk dan mencampurnya dengan tepung, gula, coklat, susu dan telur, serta memberinya sedikit margarin, lalu kembali mengaduk semua bahan tersebut menjadi satu. Aku membuat banyak kue renyah dan menyajikannya kepada para wanita yang datang berkunjung ke rumahku. Bahkan Giuseppe dan aku juga memakannya." Merinding gak sih kalian dengar pernyataan horor kayak gini? Satu lagi yang bikin gak habis pikir, sisa kue tersebut ia bagikan dengan murah hati kepada tetangganya yang lain. Kebayang gak sih teman-teman? Kalian nih lagi santai sore, terus ada tetangga nih nganterin kue, masih anget pula, enak banget kan? Tapi kalau tetangganya macam Leonarda gini sih, ogah banget. Oh no!
Oke, stop, balik lagi ke cerita. Menurut beberapa sumber, Leonardo juga mengambil tabungan seumur hidup milik Seti. Dia menerima uang tersebut sebagai pembayaran untuk mengatur pertemuan Seti dengan pria itu. Uang yang diserahkan Seti sebesar 30.000 lira atau senilai dengan 54 juta rupiah. Menurut Leonardo, satu pembunuhan saja tidak cukup baginya untuk menjaga keselamatan putranya. Segera setelah pembunuhan Seti, Leonardo menemukan korban lain yang juga merupakan perempuan lokal setempat. Dia adalah seorang wanita tanpa keluarga bernama Francisca Soavi. Kali ini, jiwa peramalnya berhasil meyakinkan Soavi bahwa ada sebuah lowongan pekerjaan untuk mengajar di luar negeri. Leonardo pun menyuruh Soavi untuk membuat surat kepada teman-teman dan merinci perjalanannya. Dan seperti yang dia lakukan terhadap Seti, dia memberikan minuman anggur yang telah dicampur bius lalu membunuhnya dengan kapak. Melakukan hal yang sama terhadap tubuh Soavi seperti yang dia lakukan sebelumnya kepada Seti. Leonardo memberinya minuman anggur yang telah dicampur dengan obat bius, membunuhnya dengan kapak, serta melakukan hal yang sama terhadap tubuh Soavi seperti yang ia lakukan kepada Seti. Di sini nggak perlu diulang lagi, yes. Soalnya sama aja sama apa yang dilakukan sama Seti, kayak ngeri aja gitu diulang. Pokoknya mereka tuh mendapat perlakuan yang sama lah, dikapak, dipotong-potong, direbus gitu-gitu. Nah, korban ketiga dan terakhir Leonardo bernama Virginia Sasiapo. Dia adalah seorang penyanyi sopran yang pernah menyanyi di La Scala. La Scala itu semacam gedung opera gitu, gengs. Nah, skenario yang Leonardo rancang untuk Sasiapo adalah dia menemukan pekerjaan yang cocok untuknya, yaitu sebagai sekretaris untuk impresario misterius di Florence. Seperti dua wanita lainnya, dia diperintahkan untuk tidak memberitahu orang atau siapapun kemana dia akan pergi. Sasiapo setuju, dan pada tanggal 30 September 1940, ia datang untuk kunjungan terakhirnya ke Leonardo. Pola pembantaian Sasiapo sama dengan kedua korban sebelumnya, namun mayat Sasiapo mendapatkan perlakuan yang berbeda kali ini. Kembali Leonardo merinci dalam sebuah pernyataan mengerikan. Begini pernyataannya. Dia berakhir dalam panci seperti dua lainnya. Dagingnya adalah lemak berwarna putih. Ketika sudah lebur, aku menambahkan sebotol kolons di dalamnya. Setelah cukup mendidih, aku bisa membuat sabun yang paling baik. Aku memberikan sabun itu kepada tetangga dan kenalan. Kuenya juga enak. Wanita itu benar-benar manis. Mak, serem amat ya. Dari Sasiapo, Leonardo dilaporkan mengambil 50.000 lira dan sejumlah perhiasan. Namun korban ketigalah yang telah mengakhiri petualangan jahatnya. Meskipun Leonardo berpikir kalau dia telah menutupi jejaknya, tapi dia telah melewatkan sesuatu. Jadi, tidak seperti dua korban pertamanya yang memiliki sedikit atau tidak memiliki keluarga sama sekali, Sasiapo memiliki ipar perempuan yang sangat cerdas ternyata. Dia tidak percaya dengan surat-surat Sasiapo, karena menurut dia surat tersebut merinci kepergiannya dengan cepat. Bahkan dia sempat melihat Sasiapo memasuki rumah Leonardo pada malam dia berpamitan kepada keluarganya. Segera dia melaporkan hilangnya sang ipar ke polisi, dan polisi dengan cepat segera menyelidiki Leonardo. Awalnya, Leonardo sian-siuli membela diri dan tidak pernah mengakui kesalahan apapun. Tapi, ketika polisi mencurigai putranya Giuseppe yang merupakan anak kesayangannya, dia seperti tidak terima anaknya diusik. Leonardo segera mengakui kejahatan yang telah ia sembunyikan dengan susah payah dari pihak berwenang. Dia pun mengatakan putranya tidak ada hubungannya dengan itu. Persidangan Leonardo hanya berlangsung beberapa hari. Dia dinyatakan bersalah atas kejahatannya. Namun, mungkin yang paling membuatnya menakutkan adalah bahwa hukumannya
30 tahun di penjara, dan 3 tahun di rumah sakit jiwa. Iya, di rumah sakit jiwa, tepat seperti yang dikatakan peramal itu. Leonardo meninggal pada tahun 1970, tepatnya di tanggal 15 Oktober, karena menderita sakit. Jenazahnya dikembalikan ke keluarganya untuk dimakamkan. Barang bukti kejahatannya seperti kapak dan pot besar tempat korbannya direbus, disumbangkan ke Museum Kriminologi di kota Roma, Italia. Mungkin ada di antara teman-teman yang mau lihat. Oh, sok, silahkan. Nah, itu dia kisah salah satu wanita terkejam dunia ya teman-teman. Semoga kalian gak bosen dengerin aku yang cerita mulu, cerita lagi, cerita terus. Makasih banget untuk yang udah mendengar ceritaku dari awal sampai akhir. Boleh banget untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tahu saat aku upload video baru. See you next time teman-teman. Dadah. Thank you.